semuanya, selamat datang kembali ya. Akhirnya kita ketemu lagi di quarter yang kedua ini. Tapi sayangnya kita sementara secara asinkronus dulu ya. Makanya melalui video ini Pak akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang akan kita pelajari dan apa yang akan kita lakukan selama quarter 2 ini. Baiklah, di pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8A ini, kita mau sama-sama ya lihat apa saja yang akan kita pelajari dalam quarter 2 ini. Itu agenda yang akan Pak sampaikan hari ini hanya sedikit saja. Yang pertama, kita akan, karena kita tidak secara sinkronus, jadi tidak ada sapa-sapa secara langsung ya. Jadi Pak hanya menyapa dari sini. Semoga kabar kalian sehat-sehat selalu dan bisa semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, materi ini adalah materi yang apa saja yang kita pelajari. Jadi seperti preview seperti itu, Pak akan menjelaskan apa saja yang kita pelajari di quarter 2 ini. Lalu yang ketiga ada penilaian. Jadi penilaian di quarter ketiga ini ada apa aja ya? Kedua maksudnya ya. Dari formatifnya, dari sumatifnya kita akan melakukan apa. Lalu yang terakhir ada tanya jawab, nanti akan kalian lakukan secara asinkronus juga. Nanti kalian boleh tuliskan di kolom chat ketika Pak upload video ini ya. Oke, baiklah. Untuk materi Q2, nah, kalau kemarin kita sudah belajar beberapa hal ya terkait dengan bagaimana kalian bisa menyampaikan berita melalui teks eksplanasi yang telah kalian susun. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang baru, di mana kita akan menelaah dan juga mempelajari lebih lanjut dari pola dan juga penyajian dari teks kebahasaan, teks iklan dan juga slogan dan juga poster. Gitu. Kita mau sama-sama belajar apa itu iklan, slogan dan juga poster dan bagaimana cara membuatnya. Dan apalagi kita melihatnya dari sudut pandang kebahasaannya ya. Nah, itu untuk materi C2. Nah, penilaiannya seperti apa Pak? Penilaiannya simpel aja. Jadi ada dua hal yang akan kita lakukan. Yang pertama formatif. Formatifnya nanti akan Pak buat seperti tes ataupun kuis, bisa dadakan ataupun bisa direncanakan. Jadi nanti suatu saat Pak akan kasih tahu kapan tesnya, ataupun ya kalau misalkan Pak mau tes, kita harus siap-siap tes ya. Karena kan materi kita sebenarnya gampang-gampang aja. Yang kedua penugasan, dan yang ketiga ada LKS. Nanti akan ada LKS yang membuat memandu kalian dalam mengerjakan tugas. Dan yang untuk sumatifnya, kita akan membuat poster pastinya, poster, iklan, atau slogan. Nanti teknis dan detailnya akan Pak sampaikan lebih lanjut ketika kita sudah masuk di minggu-minggu sumatif. Ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini. Jadi kita mau belajar sama-sama mengenai apa itu iklan, apa itu slogan, dan juga apa itu poster. Tujuan belajarnya, harapannya ketika kita belajar ini, kita itu dapat menelaah kebahasaan teks iklan, slogan, ataupun poster dari berbagai sumber ya, baik apa yang kalian baca, apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, begitu. Nah, kita mau lihat nih, apa sih sebenarnya iklan, slogan, dan juga poster. Yang pertama kita mau belajar tentang slogan. Mungkin kalian ada yang sudah pernah dengar slogan itu apa, tapi belum tahu lebih lanjut sebenarnya slogan ini buat apa, gitu ya. Nah, slogan ini adalah kata ataupun kalimat yang cukup pendek yang dipakai ataupun digunakan sebagai bisa jadi tuntunan hidup atau pegangan hidup atau prinsip utama atau jadi patokan begitu ya, atau jadi quote bagi satu organisasi, bagi satu komunitas. Nah, inilah slogan gitu. Biasanya dalam satu acara ataupun dalam satu organisasi itu mereka punya slogan-slogannya sendiri gitu. Slogan ini berkaitan dengan tujuan ataupun hal-hal harapan mereka gitu ya. Nah, slogan juga bisa disebut dengan moto ataupun semboyan gitu. Kalau kita punya semboyan bahasa kita ya, pasti nggak lupakan ya. Nanti kalian bisa tulis di kolom chat. Oh, sorry. Kita nggak sinkronus ya. Nanti kalian ingat-ingat apa ini. Nah, slogan ini juga biasanya nggak panjang-panjang karena sifatnya hanya sebagai ajakan biar motivasi gitu, biar semangat gitu. Itulah fungsi dari dibuatnya slogan ini begitu. Biasanya hanya pendek dan mudah diingat gitu untuk orang-orang, dan pesannya itu sampai kena begitulah ya ibaratnya. Nah, biasanya slogan juga ini sifatnya adalah sifat yang mendidik, bukan sifat yang hanya untuk hiburan atau apa, karena biasanya ada juga slogan-slogan yang dibuat jadi meme. Kalau kalian pernah baca di sosial media banyak banget ya meme-meme begitu. Tapi kali ini kita mau belajar mengenai slogan yang sifatnya positif, sifatnya membangun dan juga bisa memotivasi.
Itu slogan. Nah, ini ada contohnya nih. Gimana ya? Nah, ini di atas Pak ada contohnya. Misalkan utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Nah, ini kan sifatnya oh sampai gitu pesannya, tapi hanya dirangkai dalam beberapa kata saja dari satu kalimat, begitu ya. Oke, yang kedua kita mau belajar tentang iklan. Iklan itu apa? Pasti kalian nggak asing lah dengan yang namanya iklan, karena di mana-mana bertebaran iklan-iklan, baik di media sosial ataupun di jalan-jalan, pamflet-pamflet, post di mana lagi ya, banyak lah begitu. Hampir setiap hari kita melihat iklan. Iklan itu sudah jelas ya, pasti mempromosikan satu produk, satu hal begitu, dimana untuk mendorong dan juga menarik perhatian dari orang-orang begitu, untuk bisa beli, untuk bisa join dalam satu acara dan lain sebagainya. Itulah fungsi iklan, yaitu sebagai pengingat di mana masyarakat tuh bisa menjadi menarik perhatian gitu terhadap satu acara, satu produk yang diiklankan, gitu ya. Oke, pasti kalian sudah paham mengenai iklan ini. Lalu yang ketiga, terakhir, yakni poster. Kalau tadi kita sudah melihat apa itu slogan dan juga iklan, sekarang yang poster. Kalau poster ini mungkin kalian akan sedikit terbayangkan juga, kalian pernah dengar infografis dan lain sebagainya, yang mirip-mirip dengan poster. Tapi kalau poster ini sifatnya dia tidak terlalu kompleks seperti infografis, tapi karena kata-kata yang disusun, kebahasaannya itu lebih sederhana, yang langsung bisa menyampaikan satu informasi penting kepada masyarakat ataupun kepada pihak yang penting untuk membaca informasi tersebut, gitu ya. Jadi fungsinya itu bukan hanya sekedar mungkin menyampaikan sesuatu, tapi hal-hal yang disampaikan itu sifatnya adalah hal yang penting yang harus diketahui oleh banyak orang, gitu. Sehingga kalau poster ini bisa dibentuk semenarik mungkin agar orang-orang itu bisa tertarik baca, karena sifatnya poster itu penting begitu. Berbeda dengan yang tadi iklan ataupun slogan begitu ya. Kalau poster ini sifatnya bisa umum gitu, siapa saja bisa mendapatkan informasinya karena biasanya bersifat general dan juga penting begitu bagi banyak orang. Gitu ya. Ini contohnya, contoh poster untuk tetap di rumah, jadi jangan kemana-mana karena kita masih corona gitu ya. Nah, itu contohnya. Jadi ada pesannya yang disampaikan, hal penting apa, dan juga ajakan persuasinya. Lanjut. Nah, Pak mau sampaikan, jadi tujuan iklan, slogan, dan juga poster itu sebenarnya intinya sama. Jadi intinya adalah membujuk atau mempersuasikan banyak orang, halayak umum gitu untuk berbuat sesuatu. Atau kalau masakan iklan ya untuk membelinya, atau kalau slogan itu mungkin bisa nambah semangat, kalau misalkan apalagi poster gitu bisa mengikutinya, menurutnya gitu ya. Intinya sebenarnya tidak jauh berbeda secara esensi, tapi memang ada perbedaan-perbedaan yang harus kita perhatikan dari ketiga jenis teks yang akan kita pelajari ya. Oke, untuk itu, untuk menutup video ini, Pak mau minta kalian coba lihat ya, kalian boleh screenshot dulu deh. Pak hitung dari 3 detik ya. 1, 2, 3. Nah, di sini ada 3 gambar. Coba kalian tentukan yang mana slogan, yang mana poster, dan yang mana iklan. Pak mau kalian coba analisis dari mungkin bentuknya, dari struktur kebahasaannya, walaupun kita belum belajar, tapi kita mau lihat secara umum, kalian udah bisa belum sih membedakannya gitu ya, yang mana poster, iklan, dan juga slogan. Nah, Pak minta kalian reply di kolom chat sebagai presensi kalian. Jadi Pak akan lihat, kalian tentukan yang mana nomor 1 itu apa, nomor 2 itu apa, nomor 3 itu apa. Misalkan nomor 1 itu slogan, nomor 2 itu poster, nomor 3 itu iklan. Dan jabarkan alasannya. Kenapa nomor 1 itu slogan? Tulis alasannya. Karena ini Pak. Lalu kenapa nomor 2 poster? Karena ini. Yang ketiga kenapa iklan? Tulis alasannya apa. Gitu ya. Kalau misalkan kalian belum jelas, kalian boleh tanya ya. Nanti di reply saja di post yang Pak kasih di channel Bahasa Indonesia. Oke ya. Sampai di sini harapannya kalian sudah bisa menangkap materi yang sedikit saja Pak sampaikan. Nanti untuk lebih dalam lagi bagaimana kita belajar untuk bisa menyusun pola penyajian kebahasaan dari teks, slogan, poster, dan iklan, kita akan ada di kelas sinkronis minggu depan. Oke, kalau begitu sampai jumpa. Harapannya kalian tetap semangat dan juga sehat selalu.
Tuhan Yesus memberkati.